single day I'm gonna make something great. Warahmatullahi wabarakatuh. Every single day I'm gonna make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma dari kelas pendidikan biologi 1-2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi atau pilihan kata. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu diksi? Baik, jadi saya akan menjelaskan pengertian diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan dan memperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi diksi. Di dalam pembuatan karya sastra, diksi memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama, membuat si pembaca atau si pendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Fungsi yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Fungsi yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada di dalam gagasan secara verbal, baik tertulis maupun terucap. Fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang keempat, membentuk ekspresi dan gagasan yang tepat untuk menyenangkan si pembaca ataupun si pendengarnya. Fungsi diksi yang selanjutnya yaitu mencegah perbedaan penafsiran, mencegah kesalahpahaman, dan untuk menciptakan target komunikasi yang baik dan harmonis. Selain itu, diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diksi. Diksi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan maknanya dan berdasarkan leksikal. Berdasarkan maknanya, diksi terbagi lagi menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Pertama-tama, mari kita jelaskan tentang diksi. Mari kita jelaskan pembagian diksi berdasarkan maknanya. Pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya dari suatu kata atau suatu kalimat. Contohnya, Rian selalu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Kata bekerja keras di sini merupakan kata denotatif karena merupakan makna sebenarnya dari. Yang kedua, yaitu makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki makna bukan sebenarnya. Jadi kebalikan dari denotatif. Kalau denotatif itu makna sebenarnya, kalau konotatif itu makna bukan sebenarnya, atau bukan makna yang sebenarnya. Contoh dari konotatif itu seperti Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata membanting tulang di sini merupakan kata konotatif karena makna dari kata membanting tulang itu sendiri yaitu makna sebenarnya itu bekerja keras. Jadi kata membanting tulang itu merupakan
konotatif atau bukan makna sebenarnya. Contoh selanjutnya itu Hilda adalah seseorang yang kutu buku. Hilda adalah seseorang yang kutu buku sehingga dia mengetahui banyak hal. Nah, kata kutu buku di sini merupakan kata konotatif karena makna sebenarnya dari kutu buku itu adalah gemar membaca atau selalu membaca. Jadi, kutu buku itu merupakan contoh dari kata Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian diksi berdasarkan leksikal. Pembagian diksi berdasarkan leksikal terbagi menjadi yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata lain, atau sinonim sering juga disebut dengan persamaan kata. Contohnya itu bahagia sinonimnya senang, mentari sinonimnya matahari, cantik sinonimnya elok, lezat sinonimnya enak, dan pandai sinonimnya pintar. Jadi itu contoh dari yang kedua itu antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata lain. Antonim sering juga disebut dengan lawan kata. Contoh antonim itu seperti tinggi antonimnya rendah, naik antonimnya turun, bagus antonimnya jelek, mahal antonimnya murah, besar antonimnya kecil, gelap antonimnya terang, terus apa lagi ya? Pandai antonimnya bodoh. Jadi itu contoh dari antonim atau lawan kata. Jenis diksi yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh homonim, contoh kalimat pertama, yaitu bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Contoh kalimat yang kedua, semua karyawan menerima gaji setiap bulan. Jadi, kata bulan di sini memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun kedua arti kalimat ini itu berbeda. Jadi, itu contoh dari jenis diksi yang keempat yaitu homofon. Homofon adalah kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda, namun lafalnya sama. Contoh homofon, contoh kalimat pertama, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Contoh kalimat kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Jadi, kata ban dan bank itu memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Jenis diksi yang kelima adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki arti dan lafal yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh dari homograf, contoh kalimat pertama, makanan favorit Doni adalah tahu goreng. Contoh yang kedua, Doni tidak tahu kalau hari ini libur. Jadi, kata tahu pada kalimat pertama dan kalimat kedua
memiliki ejaan yang sama, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Jenis diksi yang keenam adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh polisemi. Contoh kalimat pertama. Para nasabah yang menabung di bank mendapatkan bunga setiap bulan. Contoh yang kedua. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Jadi, kata bunga pada kalimat pertama dan kedua memiliki arti yang berbeda, walaupun katanya sama. Jadi, itu salah satu contoh dari polisemi. Jenis diksi yang ketujuh yaitu hipernim dan hiponim. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hipernim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh hipernim. Contoh kalimat dari hipernim dan hiponim itu seperti ini. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Misalnya ular, singa, buaya, dan lain-lain. Nah, kata binatang liar di sini merupakan kata hipernim, sedangkan kata ular, buaya, singa, dan lain-lain merupakan kata hiponim. Jadi, itu salah satu contoh dari hipernim dan hiponim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata merujuk pada banyak hal, merujuk kepada himpunan dan kepada keseluruhan. Selanjutnya kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus memperlihatkan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan karya ilmiah. Kata populer adalah kata-kata yang umum digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar ataupun dari kebanyakan orang lainnya. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia yang digunakan dalam suatu bidang ilmu tertentu, baik dalam bidang seni, perdagangan, perkumpulan rahasia, ataupun kelompok-kelompok khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat ketepatan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Yang pertama, pemilihan kata konotatif dan denotatif yang cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya dengan cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, harus dapat membedakan kata umum dan kata khusus dalam suatu tulisan atau pidato agar ketepatan diksi dapat terjamin.
Yang kelima, memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam suatu tulisan atau suatu pidato. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai diksi atau pilihan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.